Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Keluarga besar STAI Persis Bandung, alumni dan teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang mencintai dunia ilmu, saya sangat senang bisa berhadapan dengan ikhwatu iman lewat media sosial ini. Dan tema yang kita bahas ini mudah-mudahan masih relevan dalam suasana pandemi yang kita belum tahu kapan ini berakhir. Tentunya harapan kita semua pandemi ini cepat berakhir dan ada vaksin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia untuk mengatasi pandemi ini. Ada perspektif yang menarik ketika kita membahas adanya wabah pandemi ini, ya, di mana sekarang sedang diuji bagaimana peran agama dan sains, sejauh mana otoritas agama dan sains dalam mensikapi wabah pandemi ini. Kita ketahui bersama di masyarakat yang religiositasnya tinggi seperti Indonesia, apapun kejadian, fenomena alam, fenomena sosial itu selalu dalam kacamata agama, ya. Termasuk mensikapi COVID-19 ini tidak lepas dari nalar dan perspektif agama, ya. Dalam kacamata Islam tentunya perspektif agama ini sangat menonjol dari dua sisi, yaitu aspek teologis dan aspek fikih, ya. Teologi dan fikih itu mewakili perspektif wahyu ketika nalar kita berjalan mensikapi sunatullah fenomena ini, ya. Tapi di satu sisi masyarakat modern sangat kuat dengan perspektif sains, scientific, perspektif nalar, ilmu pengetahuan. Perspektif agama tentunya diwakili oleh para ulama, ya, dan otoritas keagamaan yang diakui oleh masyarakat. Ulama lewat fatwa dan opininya ketika mensikapi ini, alhamdulillah ketika COVID-19 ini banyak lembaga fatwa yang mengeluarkan opini-opini menyangkut kepentingan umat Islam. Fatwa di era pandemi ini menarik sekali, ya, untuk masyarakat kampus, ilmuwan untuk meneliti sejauh mana peran fatwa ini sebagai guidance, ya, petunjuk bagi masyarakat muslim. Apalagi COVID-19 ini menekankan sesuatu yang itu melawan arus dari kebiasaan kita, di mana masyarakat kita masyarakat kerumunan, ya, senang berkumpul, sementara arahan dari para saintis, ilmuwan, dokter, medis bahwa menghindari wabah ini adalah social distancing, psychological distancing. Jadi kita harus menjauh. Sementara budaya dan agama kita suruh mendekat, ya. Ini memang menarik sekali. Makanya ketika era pandemi ini banyak kejadian-kejadian yang di situ terjadi konflik, ya, bagaimana menghadapi pandemi ini. Nah, perlu kita telusuri, ya, secara sehat, ya, bagaimana otoritas agama dan sains ini jangan dikontraproduktifkan, ya. Selama ini ada dua pandangan ketika menghadapi fenomena wabah ini adalah bahwa antara sains, ilmu pengetahuan, dan dogma agama itu selalu dipertentangkan, ya. Padahal sebenarnya mensikapi wabah COVID-19 ini antara agama dan sains itu jangan dipertentangkan. Tapi ada dua sifat yang menurut saya itu harus dikembangkan, yaitu sikap integratif, ya, dan komplementer. Integratif artinya memahami wabah ini harus dengan dua pendekatan. Menggunakan nalar agama, ya, karena agama ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat, dan pendekatan sains. Dengan sains ini akan memberikan rasionalitas, pilihan-pilihan, ya, yang dengan
rekomendasinya, maka sains ini akan membimbing manusia menghadapi COVID ini dengan baik, ya, dengan objektif. Kita ketahui bersama bahwa dalam sejarahnya yang namanya wabah, pandemi ini bukan kejadian fenomena akhir. Sejak zaman Nabi pun yang namanya wabah atau yang dengan taun itu sudah ada. Walaupun jenisnya dan karakteristiknya berbeda, tapi substansinya yang namanya wabah itu ada. Bahkan dalam turos, ya, warisan keilmuan Islam, ada seorang ulama ahli hadis yang terkenal, Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau sampai menulis dengan sengaja, ya, Bajlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, sebuah karya yang fokus mengkaji bagaimana sikap agama dalam hal ini Islam menghadapi wabah. Dan ternyata rekomendasi dari kitab ini, ya, diteliti oleh para saintis, ilmuwan, ternyata pesan-pesan Ibnu Hajar itu relevan dan cocok dengan empirikal, data-data di lapangan. Nah, ini sebenarnya fenomena COVID-19 ini memberikan ujian kepada kita bahwa antara sains dan agama itu saling mendukung, harus integratif, komplementer, saling melengkapi. Ya, temuan-temuan yang ada dalam teks keagamaan, lalu temuan-temuan yang berasal dari penelitian, riset para ilmuwan, itu harus dikombin sehingga menjadi sebuah kebijakan. Dan saya melihat di Indonesia khususnya dan negara Muslim, ketika terjadi wabah ini, dua-duanya beriringan, ya, tidak dipertentangkan. Tapi sebagian kecil di masyarakat menganggap bahwa ini sesuatu yang di luar saintis, ya. Misalkan ada yang meyakini bahwa COVID-19 ini adalah tahayul, ya. Ada yang menilai bahwa COVID-19 ini adalah secara politis juga, ini adalah sebuah rekayasa dan sebagainya. Nah, seharusnya sikap yang dikembangkan oleh masyarakat yang memakai ilmu sebagai acuan itu, ya, agama dan sains ini tidak boleh dipertentangkan, ya. Teks-teks keagamaan kita tentang mensikapi wabah itu alhamdulillah sangat kaya. Dan tadi Ibnu Hajar menulis sebuah kitab khusus tentang mensikapi wabah ini. Dan dari isinya itu ada pesan-pesan yang sekarang itu dikembangkan oleh para ilmuwan. Yang pertama, inti dari kitab itu, pesan dari Ibnu Hajar adalah tidak boleh berkumpul sebisa mungkin. Jadi Ibnu Hajar itu berdasarkan beberapa riwayat, ketika terjadi wabah, ya, maka harus jaga jarak, tidak boleh berkumpul, tidak boleh meninggalkan daerah wabah. Kenapa? Karena kalau sebuah daerah itu ada wabah, nanti wabah ini bisa transfer, menular ke tempat lain, maka harus tinggal. Ini pun berdasarkan hadis populer yang sering disampaikan oleh para penceramah, para khotib. Yang ketiga, tidak boleh datang ke daerah lain, ya. Jadi kalau ada wabah ke sebuah daerah, maka harus tinggal di situ, dan dia tidak boleh pergi ke tempat yang lain. Dia harus benar-benar mengisolasi. Itu penemuan Ibnu Hajar bukan berdasarkan sains, tapi berdasarkan teks keagamaan, berdasarkan hadis. Dan ketika ditemukan oleh para ilmuwan hari ini, pencegahan terhadap COVID-19 itu, ya, salah satunya adalah dengan cara social distancing, jaga jarak, physical distancing. Dan itu sudah ada, ditulis oleh seorang ahli hadis, Ibnu Hajar. Tentunya perspektif hadis yang kuat, bukan perspektif sainsnya. Selanjutnya dalam kitab itu termasuk berkumpul untuk berdoa. Ketika menghadapi wabah taun, Ibnu Hajar menganggap itu bid'ah. Artinya terlarang. Karena pada masanya ada inisiatif dari Amir, seorang pemimpin, ketika menghadapi wabah itu dengan acara doa bersama. Ibnu Hajar posisinya itu tidak merekomendasi, justru ini sebuah bid'ah. Justru dengan berkumpulnya itu akan terjadi penyebaran penyakit. Nah, oleh karena itu kita relevankan dengan konteks hari ini, pesan-pesan lembaga fatwa bahwa kita bisa beribadah di rumah. Nah, itu pesan yang syarat
dengan protokol kesehatan. Saya melihat, alhamdulillah bahwa menghadapi COVID-19 ini, fatwa-fatwa keagamaan itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung rekomendasi ahli, mendukung kebijakan pemerintah. Ya. Walaupun ada fatwa-fatwa yang memang seolah-olah tidak percaya, bertentangan. Dan ini pun terjadi ya di kelompok-kelompok keagamaan yang sifatnya mikro, itu ada sebuah perlawanan di mana pemerintah melarang untuk berkumpul beribadah di masjid misalkan, tapi ada kelompok tertentu yang melawan. Nah, ini berarti saya melihatnya tadi antara sains dan agama ini di lapangan, di masyarakat tertentu selalu tergantung kekuatan yang mana yang paling kuat. Nah, sikap yang objektif, yang fair adalah tadi kembali kepada bahwa agama sebagai dogma itu harus kita akui ya, dan sebagai orang yang beragama tentu ini adalah solusi. Bahkan menurut informasi dari The Economic Journal ya, itu ada penelitian dengan COVID-19 ini, dengan bencana ini, orang semakin religius. Ya, orang semakin kembali kepada agama, rindu dan dekat dengan Tuhan dengan COVID-19 ini. Dan ini tentunya pertanda positif ya, bahwa dunia ini yang menurut orang-orang saintis, dunia ini sudah berjalan, sudah teratur, maka tidak butuh Tuhan lagi. Bahkan ada slogan yang sifatnya pemberontakan, Tuhan telah pensiun, karena urusan fenomena sosial, masyarakat, dan alam ini sudah selesai dengan sains. Agama tidak dibutuhkan, karena agama itu cenderung justru melawan dari sains. Nah, justru dengan COVID-19 ini membuktikan sekarang ada tren bahwa antara agama dan sains itu tidak dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Nah, sikap yang seperti apa yang memang harus dikembangkan oleh kita? Yang pertama, menghadapi COVID-19 ini ya, selain kita tetap waspada ya, mengikuti protokol kesehatan, yang pertama kita sebagai manusia ini menunjukkan bahwa kita harus rendah hati ya. Pengusaha yang sudah punya target bahwa tahun ini akan menghasilkan sekian, ternyata dengan COVID-19 ini hampir 76% usaha itu menurun drastis, bahkan banyak yang bangkrut juga. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong ya. Dengan COVID-19 ini orang sudah mulai berpikir, kalau bahasa Umar bin Khattab, kita harus mencari takdir yang lain, keluar dari takdir ini menuju takdir yang lebih baik. Nah, ketika dengan peristiwa COVID-19 ini banyak yang terganggu, produksi, distribusi, termasuk kegiatan sosial, pendidikan. Saya yakin teman-teman mahasiswa itu sudah muak, sudah bosan, orang tua juga bosan di rumah, mereka ingin kembali normal, bertatap muka, tapi tetap bahwa COVID ini masih terus berjalan, bahkan puncak-puncaknya di bulan ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat harus dibangun dengan dua pendekatan tadi, pendekatan agama yang sifatnya positif ya. Jangan menjadikan agama ini menjadi jumud ya, tetapi harus memberikan sebagai inspiratif yang positif. Nah, tadi dengan COVID-19 ini sikap kita harus lebih rendah hati. Manusia tidak boleh sombong. Kalau sombong, Tuhan akan marah. Dengan virus yang kecil ini saja kita kan kelabakan. Yang namanya virus itu kan makhluk yang paling kecil ya. Tapi dengan virus yang makhluk kecil ini bisa mengubah tatanan sosial kita. Itulah hikmah dibalik adanya COVID-19. Kita harus tambah bersahaja, tambah rendah hati. Yang kedua, renungkan kembali konsumsi kita. Ingat bahwa manusia modern itu adalah manusia yang konsumtif. Ya. Makanya di abad modern ini banyak penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang baru-baru. Kalau Rasulullah dulu menjelaskan bahwa obat itu cukup dengan 3, madu, bekam, dan kai. Kenapa? Karena dulu di zaman Rasulullah makanannya itu masih satu jenis.
Tapi makanan orang-orang modern yang banyak mengandung unsur kimiawi itu membuktikan bahwa banyaknya penyakit, ya, termasuk virus ini berkembang terus. Ya, COVID-19 ini kan berasal dari sebuah virus SARS jenis tertentu yang terus dia berakumulasi dan menjadi sebuah bakteri yang ganas. Makanya vaksinnya pun sampai hari ini belum ditemukan, ya, tapi sudah tahap tertentu, alhamdulillah, mudah-mudahan ditemukan. Nah, di tengah arus seperti itu, ya, kita juga harus menata pola konsumsi kita. Secara ekonomi kita harus lebih hemat, dan ternyata dengan COVID-19 ini pentingnya manajemen keuangan rumah tangga, manajemen keuangan perusahaan, ya, harus menata kembali. Bahkan dana darurat itu sangat penting, ya. Hari ini teruji mana orang yang cerdas secara finansial, mana yang tidak cerdas secara finansial. Banyak orang yang mendadak bangkrut gara-gara COVID-19 ini karena mereka tadi tidak memberikan perencanaan yang matang, tidak antisipatif. Dan yang terakhir, investasikan lebih luas terhadap sains. Jadi bangsa kita, kalau ingin menjadi sebuah bangsa besar, bangsa yang dihargai, bangsa yang lebih maju, maka bangsa ini harus berani investasi di wilayah sains. Dulu dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, kenapa daulah-daulah dan kehilafahan Islam itu pernah mengalami kejayaan? Karena para khalifahnya sangat berpihak terhadap ilmu pengetahuan. Nah, sekarang butuh organisasi-organisasi ilmiah, organisasi-organisasi penelitian, yang mereka terus setiap hari meneliti dan mengembangkan temuan-temuan baru untuk kepentingan apa? Yang untuk kepentingan kemanusiaan, ya. Modernitas itu intinya efektif, efisiensi. Nah, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan kita itu harus kita dukung. Nah, lembaga penelitian Indonesia masih kurang, ya, geliat dan perhatiannya. Dan mereka selalu mengandalkan anggaran pemerintah. Ditambah kebijakan pemerintah pun kadang-kadang belum berpihak terhadap dunia penelitian. Nah, kampus sebagai pusat ilmiah, pusat pendidikan, ya, harus menjadikan bahwa kesadaran agama yang positif itu harus dikembangkan, dan penghargaan terhadap sains pun harus dikembangkan. Jadikanlah agama dan sains tidak dipertentangkan lagi, tapi harus integratif, saling melengkapi. Kalau bahasa Ibnu Rus, agama itu akan menuju kepada sebuah kebenaran mutlak karena memang itu adalah pesan dari Tuhan. Dan sains, nalar, itu pun akan menemukan sebuah kebenaran. Jadi tidak boleh dipertentangkan. Kalau agama pendekatannya lebih ke bayani, dogma, kalau sains itu lebih ke burhani, berdasarkan rasionalisme dan empirisme. Dan ini dipadu, dan dalam sejarahnya umat Islam itu tidak pernah ada konflik antara agama dan sains. Sehingga wajar dulu para ulama itu banyak ilmunya. Selain ahli fikih, dia ahli kedokteran. Selain ahli tafsir, dia juga ahli ilmu falak, ya, ahli fisika dan sebagainya. Dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini menjadi refleksi kita bersama di era pandemi ini. Ternyata banyak pengetahuan yang belum kita temukan untuk menghadapi makhluk kecil ini. Inilah semangat kita untuk menghidupkan pesan Allah, yaitu afala ta'qilun, afala tadabbarun. Dan pesan Allah juga untuk kita selalu meneliti, ya, fenomena alam ini, dan semua dalam rangka sujud kita kepada Allah, tasbih kita kepada Allah, agar kita mensikapi fenomena COVID-19 ini tetap dalam bimbingan wahyu dan berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Latif Aludin sangat senang dengan kajian seperti ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam tema yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.